Shalom keluarga damai, puji Tuhan kita dapat berjumpa kembali dalam Samas edisi Kamis 5 Mei 2022. Sebelum bersama merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, syukur kami naikkan pada hari ini atas kesempatan untuk hidup yang baru yang Tuhan berikan. Kami mohon kiranya Tuhan membantu supaya kami mampu mendengarkan sapaan dari Tuhan, serta melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, bacaan kita pada hari ini terambil dari Wahyu pasal yang ke-5 sampai ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-10 demikian. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu, berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari setiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Demikian pembacaan kita pada hari ini. Keluarga damai, tema kita pada hari ini adalah sukacita atas karya Tuhan. Namun, di bagian awal bacaan kita sebenarnya berkisah tentang kesedihan Yohanes. Ia mendapat penglihatan di mana ia sedang berada di hadapan tahta Allah bersama dengan tua-tua, makhluk-makhluk dengan bentuk yang unik dan juga malaikat-malaikat. Dalam penglihatan itu, ia menangis amat sedih ketika melihat sebuah gulungan kitab di tangan kanan Allah yang ternyata tidak ada satupun yang layak untuk membukanya. Hingga kemudian, akhirnya muncullah seekor anak domba. Membaca kitab Wahyu sambil membayangkan bentuk-bentuk dari apa yang diungkapkan di dalamnya, rasanya seperti memasuki dunia berbeda yang unik, tapi kadang tampak menyeramkan juga. Sama seperti ketika membaca tentang seekor anak domba yang ada di ayat ke-6, yang tiba-tiba muncul dari antara mereka yang ada di hadapan tahta raja. Dituliskan oleh Lembaga Alkitab Indonesia tentang seekor anak domba yang terlihat seperti telah disembelih. Wah, kalau dibayangkan, seperti apa anak domba yang telah disembelih itu? Apakah ada bekas lukanya? Atau ada bekas darah? Dan ditambah pula anak domba itu mempunyai tanduk 7 dan mata juga 7. Domba bertanduk 3 saja pasti sudah sangat unik, bisa masuk tayangan TV dan pastilah viral. Apalagi sampai 7. Itu juga letaknya di kepala di sebelah mana, dan belum lagi matanya yang ada banyak juga. Waduh, saya tidak tahu bagaimana rasanya menjadi Yohanes yang melihat berbagai penampakan yang seperti demikian. Entah apakah merasa aneh atau takut, tapi tampaknya tidak bagi Yohanes. Melihat tulisan Yohanes di sana, tampaknya ia melihat segala penampakan dan penglihatan itu dengan penuh ketakjuban. Ia tahu bahwa setiap penampakan itu mengandung makna yang bisa ia mengerti. Seperti ketika ia melihat anak domba yang tampak sudah disembelih dengan tanduk dan matanya. Ia tahu anak domba itu merujuk pada siapa. Kitab Wahyu memang banyak berisi tentang simbol-simbol yang memiliki makna khusus. Anak domba yang telah disembelih tadi adalah perlambangan Tuhan Yesus yang berkorban untuk menebus manusia dari dosa. Tanduk yang ada melambangkan kekuasaannya dan matanya sebagai kepenuhan roh Allah.
Anak domba yaitu Yesus Kristus inilah satu-satunya yang layak untuk menerima dan membuka kitab kehidupan yang dimeteraikan Allah. Tidak ada satu makhluk lain pun yang layak untuk menyentuh bahkan membuka kitab itu. Mereka yang hadir di hadapan tahta tahu apa yang telah dibuat oleh Kristus Yesus. Seperti yang tertulis di ayat yang ke-9 dan 10. Demikian. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Kalimat-kalimat tersebut mewujud menjadi sebuah puji-pujian baru yang dinyanyikan oleh para tua-tua dan para makhluk di sana. Nyanyian yang dibuat untuk menyanyikan sukacita atas karya pengorbanan dan sekaligus kemenangan yang dibawa oleh Kristus Yesus, Sang Anak Domba yang layak menerima dan membuka gulungan kitab itu. Yohanes yang tadinya sangat bersedih karena ia tidak melihat seorang pun yang layak untuk membuka gulungan kitab itu, kini pun turut dalam suasana penuh sukacita yang ada. Seperti yang tampak dalam kesaksiannya ketika melihat bahwa anak domba itu adalah Kristus yang menang atas kuasa dosa dan iblis. Ia adalah satu-satunya yang telah menang dan layak untuk membuka gulungan kitab itu. Keluarga damai, saya hanya akan melihat sesuatu yang aneh dan menakutkan jika membayangkan seekor anak domba yang sudah disembelih dan yang tanduknya 7, matanya juga ada banyak. Itu adalah yang dituliskan dalam kitab Wahyu. Tanpa pengertian, saya tidak akan menemukan maknanya, yaitu tentang karya Tuhan Yesus yang luar biasa. Nah, kiranya Tuhan juga memampukan kita untuk kita bisa mengerti setiap tanda-tanda dalam hidup ini. Hal-hal yang mungkin menurut kita aneh, sukar dimengerti, bahkan mengerikan. Sebaliknya, kiranya Tuhan memampukan kita untuk dapat melihat lebih dalam, mendengar lebih seksama, dan merasakan dengan lebih tenang, dan menemukan karya Tuhan yang luar biasa di sana. Kiranya Tuhan Yesus yang telah menang dan membebaskan kita senantiasa menjadi dasar bagi kita untuk bersuka cita. Dan biarlah lagu-lagu pujian yang baru, penyembahan dari kita mengalun dalam hati dan dari mulut kita senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas karya luar biasa yang Tuhan Yesus lakukan. Biarlah Tuhan menolong kami untuk mampu melihat karya Tuhan yang luar biasa dalam berbagai tanda dalam hidup kami. Dan biarlah hati kami pun senantiasa bersuka cita karenanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian sama kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.